Halo saudara semua, perkenalkan saya Reno Sunbai. Saat ini bekerja sebagai medical interpreter di salah satu service provider asal El Salvador. Dan saat ini juga bekerja sebagai freelance Apple Merchandising Auditor. Kali ini saya akan berbagi kurang lebih perjalanan karir saya selama 1 tahun, mulai dari proses saya melamar pekerjaan hingga mendapatkan pekerjaan seperti saat ini. Oke, pada bulan Januari lalu, saya mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang project manager di salah satu market research company asal Singapura. Pada waktu itu saya mengambil kesempatan tersebut dan mulai bekerja kurang lebih 2 minggu. Namun pada minggu yang ketiga saya memutuskan untuk berhenti. Nah, alasan saya untuk berhenti karena banyak waktu saya yang terpakai untuk bekerja dibandingkan fokus untuk mengerjakan skripsi. Akhirnya saya melanjutkan skripsi saya dan lulus di bulan Maret. Sesaat setelah saya lulus, saya langsung mencari pekerjaan. Saya melamar pekerjaan dan diterima menjadi Business Development Contact Agent di salah satu investment banking asal Amerika. Saat itu saya mulai bekerja mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli. Di tengah saya melakukan pekerjaan ini, pada bulan Mei saya mendapatkan tawaran juga untuk bergabung di salah satu proyek untuk menyediakan air bersih. Saya menjalankan kedua tugas ini dan akhirnya berjalan lancar. Saya mengikuti proyek mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni dan saya wisuda di akhir bulan Juni. Setelah wisuda, saya melanjutkan pekerjaan saya ini menjadi Business Development Contact Agent. Dan pada bulan Juli itu merupakan waktu masa kontrak saya pun habis sebagai Business Development Contact Agent. Akhirnya saya berpikir untuk cepat-cepat mendapatkan pekerjaan lagi. Saya mengapply lagi pekerjaan, mencari pekerjaan, dan pada akhirnya juga saya mendapatkan pekerjaan pada saat itu, pada bulan yang sama, sebagai Apple Merchandising Auditor. Nah, tugas saya di sini adalah melaksanakan audit kepada toko-toko yang menjual Apple produk seperti iPhone, iPad, dan lain-lain. Hingga saat ini saya masih menjadi freelance Apple Merchandising Auditor. Nah, pada bulan September saya ingin mencari pekerjaan yang full time. Saya melamar menjadi interpreter dan akhirnya diterima dan bekerja hingga saat ini, yaitu sebagai medical interpreter. Di tengah kedua pekerjaan ini juga saya mendapatkan tawaran untuk mengikuti Microsoft Project, yaitu Project The Future of Education. Nah teman-teman, kurang lebih itu merupakan gambaran singkat perjalanan karir saya selama 1 tahun. Dan pada bagian yang berikut ini, saya akan berbagi kepada teman-teman kira-kira hal-hal apa saja yang sudah saya persiapkan untuk melamar pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan seperti saat ini. Nah, hal pertama yang saya lakukan itu adalah membereskan LinkedIn saya terlebih dahulu. LinkedIn adalah salah satu media sosial yang sangat membantu saya hingga saat ini. Buat teman-teman yang saat ini belum lulus juga, alangkah penting kalian bisa daftar LinkedIn. Karena di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, teman-teman bisa networking, teman-teman bisa bangun personal branding, dan share pengalaman-pengalaman profesional. Jika teman-teman punya pengalaman organisasi, teman-teman bisa cantumkan di LinkedIn. Jika teman-teman punya pengalaman kerja, magang, KKN, atau volunteer, teman-teman bisa cantumkan juga di LinkedIn. Yang kedua, hal yang perlu teman-teman siapkan itu adalah CV. Jika teman-teman punya pengalaman, teman-teman bisa cantumkan dalam CV. Dan CV inilah yang sering kali diminta oleh recruiter saat melamar pekerjaan. Kalau teman-teman sudah punya CV yang bagus, maka sangat besar kemungkinan untuk dipanggil wawancara. Yang ketiga, teman-teman kalau sudah punya LinkedIn, punya CV, sekarang teman-teman harus lamar pekerjaan sebanyak mungkin. Nah, jika teman-teman sudah punya LinkedIn, punya CV, tetapi teman-teman tidak melamar pekerjaan, berarti sama saja. Jadi di sini teman-teman silakan melamar sebanyak mungkin pekerjaan. Kalau pengalaman saya sendiri, dalam sehari saya bisa melamar 20-an sampai 30-an pekerjaan. Dan hanya beberapa saja yang dipanggil untuk interview atau lanjut ke proses seleksi berikutnya. Jadi silakan teman-teman gunakan platform-platform seperti Jobstreet atau menggunakan LinkedIn atau menggunakan platform lain yang sudah saya share pada video-video sebelumnya.
Oke, lanjut lagi. Setelah itu teman-teman bisa belajar juga tips-tips seputar persiapan karir, seperti belajar wawancara atau belajar LGD atau presentasi. Sering ada beberapa pekerjaan yang meminta kalian untuk memperkenalkan diri secara singkat atau menjelaskan suatu hal dalam bentuk video, dan itu teman-teman harus bisa ngomong. Jadi teman-teman silakan belajar seperti interview, public speaking, dan lain sebagainya. Nah, tips yang berikut saya rasa ini penting tetapi tidak wajib. Kalau teman-teman saat ini sedang belajar bahasa Inggris, silakan dilanjutkan. Sangat penting untuk teman-teman tahu bahasa Inggris karena ada banyak sekali lowongan pekerjaan yang mensyaratkan kita untuk bisa berbahasa Inggris. Dan kalau kita bisa bahasa Inggris, peluangnya akan semakin terbuka lebar. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu adalah cerita singkat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau ingin berdiskusi atau ingin menanyakan hal lebih lanjut menyangkut hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa share melalui kolom komentar dan kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Thank you.